Jadwal Timnas U17 Indonesia di fase grup Piala Asia U17 2025. Indonesia akan terbang ke Arab Saudi untuk bertarung pada Piala Asia U17 2025. Laga perdana Garuda Asia akan dimulai pada 4 April nanti dengan menantang Korea Selatan. Sebelumnya, mereka sudah menjalani pemusatan latihan panjang dan beberapa kali melaksanakan laga uji coba. PSSI memasang target tinggi agar mereka bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025, dengan syarat lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan bahwa para pemain harus bisa menjaga kondisi dengan baik. Cuaca dingin akan jadi tantangan utama saat mereka berada di Arab Saudi. Dia meminta kepada semua pemainnya untuk bisa melawan hal tersebut dan berlatih lebih keras. Saya pahami cuacanya dingin, kalian istirahatnya cukup lama untuk situasi itu, ujar Nova Arianto. Kalian harus paksa kondisi agar cepat naik, karena kalau cuaca dingin, akan sulit naik, lanjut Nova Arianto. Kondisi seperti ini menangani timnas Indonesia U17. Bagaimana kita mengontrol secara mental ya. Mantan asisten pelatih timnas senior ini melanjutkan bahwa diperkirakan suhu di Arab Saudi berkisar antara 21 sampai 23 derajat Celcius. Hal ini sama seperti dengan kondisi yang mereka hadapi pada pemusatan latihan di Dubai. Diharapkan semua pemain Garuda Asia sudah siap dan mempersiapkan diri dengan baik. Kalian harus beradaptasi karena di Arab Saudi di jam malam suhunya 21 sampai 23 derajat, ujar Nova Arianto. Jadi situasinya akan sama seperti di Dubai. Lanjutnya, Nova berpesan bahwa adaptasi menjadi kunci untuk mereka bisa memberikan hasil terbaik. Di grup C, lawan berat seperti Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan sudah menunggu. Dengan persiapan yang cukup matang, semua pemain harus bisa memberikan yang terbaik di lapangan. Jadi cepat adaptasi dengan cuaca termasuk dengan lapangan, ujar Nova Arianto. Karena lapangan berbeda dan fokusnya ditambah lagi. Cepat beradaptasi dengan cuaca, tutupnya. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 3-20 April di Arab Saudi. Dia akan sampai saya sampai di Piala Asia dan Tim asuhan Nova Arianto bakal menghadapi laga pertama babak penyisihan grup melawan Korea Selatan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat 4 April mendatang. Nova Arianto memastikan bahwa tim asuhannya telah menjalani persiapan maksimal. Sebelumnya Timnas U17 Indonesia telah menjalani pemusatan latihan jangka panjang di berbagai kota di tanah air. Pemusatan latihan berlanjut ke Dubai, Uni Emirat Arab. Selama menjalani pemusatan latihan di Dubai, Timnas U17 Indonesia sudah menjalani 2 laga uji coba. Hasilnya, Timnas U17 Indonesia mengalahkan Cina 1-0 dan menahan imbang Uni Emirat Arab 2-2. Kemudian tim bertolak ke Arab Saudi pada 27 Maret untuk melakoni persiapan akhir sebelum turun di turnamen bergengsi, Piala Asia U17 2025. Setibanya di Arab Saudi, Timnas U17 Indonesia sempat menjalani uji coba melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Nova Arianto mengungkapkan bahwa para pemain dalam keadaan baik meski harus kehilangan Tristan Ibrahim yang mengalami cedera saat menghadapi Cina. mendapatkan tim secara Membantu saya untuk melewati batas saya. mereka, karena saya ingin melihat apakah mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan itu akan Dan saya komunikasi coba. menurut saya menjadi kunci untuk bisa masuk Semua ke dalam kondisi baik, ya cuman ada satu pemain Tristan mengalami cedera saat kami menghadapi Cina, ujar Nova Arianto. Jadi terpaksa Tristan tidak bisa bersama kami di Piala Asia. Tetapi saya yakin semua pemain yang ada saat ini bisa memberikan yang terbaik agar sesuai dengan tujuan awal lolos ke Piala Dunia U17, imbuhnya. Nova Arianto mengaku sangat puas dengan perkembangan pemain selama pemusatan latihan. Pelatih 43 tahun tersebut menekankan fokus dan mental sebagai kunci keberhasilan timnya di Piala Asia U17 2025. Kalau soal perkembangan, saya cukup senang ya dengan kondisi pemain yang menjalani pemusatan latihan terakhir di Dubai ini. Fokusnya luar biasa, ujar Nova Arianto. Saya harap pemain bisa menjaga fokusnya agar saat tampil di Piala Asia secara bisa lebih maksimal. Kemudian kami juga perlu bisa mengontrol mental karena dalam hal kualitas di usia mereka, perbedaannya 11-12. Jaraknya tidak jauh, sambungnya. Tim pelatih Timnas U17 Indonesia menyadari beratnya tantangan di Piala Asia U17 2025. Meski begitu, mereka tetap optimistis bisa meraih target utama untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia harus finish menjadi juara atau runner-up grup di Piala Asia U17 2025. Mental ini menjadi hal utama yang bisa memenangi pertandingan, kata Nova. Kita coba ya tampil di Piala Asia. Dan saya siap membuktikan diri untuk membela timnas U17 menuju Piala Asia, kan memang kita punya target. Dan prinsip saya adalah kalau pemain mempunyai fisik yang baik dengan kita. Bergeser ke berita lainnya, bek timnas Indonesia,
Mes Hilgers tak butuh waktu lama untuk kembali tampil usai mengalami cedera pangkal paha pekan lalu. Sebelumnya, Mes mengalami cedera saat bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pemain mengalami cedera di bagian pangkal paha sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Sandy Walsh. Dia sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) pasca cedera tersebut. Selain itu, ada Sandy dan Ole Romeni yang kondisinya masih dalam pantauan tim dokter timnas. Terbaru, pemeriksaan Mes Hilgers tidak menunjukkan kabar positif. Pemeriksaan intensif sudah dilakukan saat Mes tiba ke tanah air. Meski sempat menunjukkan perkembangan, dia dipastikan tidak akan pulih dalam waktu cepat. Akibatnya, dia harus absen untuk pertandingan lawan Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu. Alhasil, sang pemain langsung dipulangkan ke Belanda. Namun, hanya butuh 8 hari dari momentum cedera tersebut, Mes Hilgers langsung kembali bermain bagi FC Twente. Mes Hilgers diturunkan oleh Joseph Oosting sebagai starter. Pada akhir pekan ini, FC Twente bertandang ke markas Heracles Almelo dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Duel tersebut bakal dimainkan di RV Asito Stadium, Almelo, Minggu 30 Maret malam WIB. Mes Hilgers diturunkan sebagai bek tengah malam ini. Bek 23 tahun tersebut bakal berduet dengan Gustav Lagerbielke dalam formasi 4-3-3. Kabar cederanya Mes Hilgers juga menuai kontroversi. Kontroversi dipicu oleh pernyataan salah satu anggota DPR RI, Andre Rosiade. Andre Rosiade juga merupakan mertua dari pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Dalam akun Instagram pribadinya, Andre menyebut bahwa ada salah satu pemain yang pura-pura cedera. Secara tak sadar, publik menyorot ke arah Mes Hilgers, karena hanya dirinya yang dipastikan absen saat jumpa Bahrain dan dipulangkan ke Belanda. Bahkan, Rumah Sakit Mitra Keluarga selaku mitra resmi kebutuhan medis timnas Indonesia langsung memberikan klarifikasi resmi atas pernyataan Andre Rosiade. Rumah Sakit Mitra Keluarga membantah telah membagikan data informasi medis kepada pihak luar. Setelah menjalankan tugas membela timnas Indonesia, Mes Hilgers kembali beraksi untuk Twente. Dia bersama rekan-rekan setimnya menyambangi markas Heracles guna melakoni pekan ke-27 Liga Belanda 2024-2025. Mes tampil sebagai starter dalam laga di Asito Stadion, Minggu 30 Maret. Namun, Mes gagal menghindarkan Twente dari kekalahan 1-2. Pertandingan berjalan 9 menit ketika gawang tim tamu kebobolan dan sang bek andalan Indonesia terlibat di dalamnya. Mes gagal menghalau pergerakan striker Heracles, Gijs Hoornkamp, yang masuk ke kotak penalti. Karena tak mendapat kawalan, si juru gedor tuan rumah dengan leluasa menyambar bola rebound. Mes hanya bisa terdiam sambil setengah jongkok melihat gawang Twente kemasukan. Hoornkamp lagi-lagi menghadirkan mimpi buruk bagi Twente lewat sebuah gol pada menit ke-76. Pria kebangsaan Belanda itu mencetak gol keduanya lewat sundulan setelah menyambar umpan Suf Podgorenu. Sekadar informasi, Hoornkamp merupakan mantan teman satu tim Martin Odegaard yang kini menjadi kapten Arsenal. Adapun Twente baru bisa nyekor pada menit ke-90 via Saifalah Letayev. Mes sendiri sebenarnya tidak tampil buruk. Bermain di lapangan dalam 90 menit, dia membuat 2 intersep serta 5 sapuan. Bintang timnas Indonesia, Tom Hai menjadi bintang kemenangan Almere City atas Willem de Gula dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Pemain 30 tahun melalui jadwal padat pada sisa musim 2024-2025. Tom Hai hanya memiliki waktu kurang dari 48 jam istirahat usai memperkuat timnas Indonesia. Tom Hai diturunkan dari awal saat Almere City bertandang ke markas Willem de Gula di Stadion Koning Tilburg Sabtu 29 Maret waktu Belanda. Gelandang 30 tahun tersebut tampil penuh dalam laga tersebut. Tom Hai menjelma menjadi motor serangan Almere City saat meraih kemenangan. Gelandang kelahiran Amsterdam tersebut main penuh meski tidak mendapatkan waktu istirahat sebelum laga. Tom Hai mencatatkan 1 assist pada laga tersebut. Assist tersebut dicatat saat Almere City mencetak gol kedua yang dicetak Marvin Martins pada menit ke-49. Meski tidak mendapatkan istirahat yang cukup, Tom Hai tetap tampil prima. Sang pemain tersebut mengaku sudah terbiasa berpergian jauh demi timnas Indonesia. Pada bulan Maret 2025, timnas Indonesia tampil di Sydney dan Jakarta. Total, Tom Hai harus melalui perjalanan lebih dari 16.000 km selama 10 hari. Dirinya baru tiba di Belanda pada Kamis pagi atau 2 hari setelah pertandingan lawan Bahrain. Saya sudah terbiasa sekarang.
berpergian jauh bersama timnas Indonesia. Tetapi ini adalah perjalanan tersulit sejauh ini, ujar Tom Hai dilansir dari ESPN NL. Australia dan Jakarta, dan Belanda, dalam 10 hari. Saya baru mendarat pada Kamis pagi. Lanjutnya, Tom Hai mencatatkan rapor bagus pada laga tersebut. Pemain 30 tahun tersebut mencatatkan nilai 8 menurut situs SofaScore. Tom Hai mencatatkan nilai tertinggi kedua pada laga lawan Willem Dubois. Pemain timnas Indonesia tersebut hanya kalah dari kiper Almere City, Nordin Baker. Sepanjang 90 menit pertandingan, Haye menciptakan 1 assist untuk gol kedua Almere City. Dirinya juga mencatatkan 89 sentuhan, 2 umpan silang akurat, 9 umpan lambung akurat, 1 shot on target, dan 86% umpan akurat. Almere City bakal menghadapi PEC Zwolle pada 6 April 2025 di kandang sendiri. Nieuwe corner. De problemen voor Peter Maas en Willem II. Geen onaardige trap hoor. Karena cuaca di sini sekarang di saat malam, En daarna nog. pemain bisa terus menjaga fokusnya agar nanti saat tampil